Halo, saya Widya Bella Widaryanti akan menjelaskan mengenai metode kontrasepsi jangka panjang. Metode kontrasepsi jangka panjang merupakan metode kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Metode kontrasepsi jangka panjang ini terdiri menjadi 4, yaitu ada MOW atau tubektomi, yang kedua MOP atau vasektomi, yang ketiga ada IUD, yang keempat ada implan. Kita bahas satu-satu ya. Untuk MOW atau tubektomi merupakan kontrasepsi mantap pada wanita dengan cara memotong atau mengikat kedua saluran indung telur atau tuba falopi agar sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Keuntungan dari MOW yang pertama itu dia sangat efektif, yang kedua tidak mempengaruhi proses menyusui, yang ketiga melindungi dari penyakit radang panggul dan kanker ovarium. Sementara untuk kekurangan MOW bersifat permanen, dia tidak melindungi dari IMS, HIV, maupun AIDS. Yang terakhir, perlunya tenaga kesehatan yang terlatih untuk melakukan operasi MOW ini. Setelah dioperasi MOW, akseptor membutuhkan waktu selama 2-3 hari untuk istirahat agar benar-benar pulih, baru boleh untuk melakukan kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Yang kedua itu juga dalam selama 1 minggu, akseptor yang memang setelah dioperasi MOW tidak boleh mengangkat beban berat-berat. Kita lanjut untuk metode kontrasepsi jangka panjang yang kedua itu ada MOP atau vasektomi. MOP atau vasektomi ini adalah kontrasepsi mantap pada pria dengan cara mengikat lalu memotong saluran sperma bagian atas melalui operasi. Keuntungan dari MOW ini itu yang pertama pastinya sangat efektif, yang kedua tidak mengganggunya fungsi seksual sama sekali, yang ketiga tidak ada efek samping jangka panjang maupun jangka pendeknya. Kekurangan dari MOP yaitu bersifat permanen, tidak melindungi dari penyakit IMS, HIV, dan AIDS. Yang ketiga perlu tenaga kesehatan yang terlatih. Setelah dioperasi MOP, calon akseptor MOP perlu istirahat selama 3 hari baru boleh beraktivitas sehari-hari. Tidak boleh mengangkat berat selama 3 hari, dan yang terakhir masih menggunakan kontrasepsi lain selama 3 bulan jika ingin berhubungan seksual. Kita lanjut metode yang selanjutnya yaitu ada IUD. IUD merupakan kontrasepsi non-hormonal yang berbentuk T, efektif selama 8 tahun dan memiliki efektivitas sebesar 99,2-99,4%. Keuntungan dari IUD itu sendiri yaitu yang pertama, efektif setelah dipasang, tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak menghambat produksi ASI, dapat digunakan langsung segera pasca salin maupun pasca keguguran. Tidak terindikasi obat-obatan. Kekurangan dari IUD yang pertama, siklus haid mengalami perubahan pada 3 bulan pertama. Yang kedua, dilepas dan dipasang oleh tenaga kesehatan. Yang ketiga, dipertimbangkan untuk penderita HIV, IMS, dan AIDS. Kita lanjut ke metode kontrasepsi yang terakhir, yaitu ada implan. Implan merupakan alat kontrasepsi yang berbentuk batang kecil terbuat dari plastik yang mengandung hormon. Implan ini efektif selama 3 tahun. Keuntungan dari implan sendiri yaitu dapat dicabut sesuai kebutuhan. Yang kedua, tidak mempengaruhi hubungan seksual. Yang ketiga, tidak menghambat produksi ASI. Yang keempat, mengurangi nyeri saat haid. Kekurangan dari alkon implan ini yaitu perubahan pola haid. Yang kedua, dilepas dan dipasang oleh tenaga kesehatan. Sekian materi MKJP dari saya. Terima kasih.